Ahmad Sofyan bin Hasim Ala Idris. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Nabi Muhammad. Sama penyibah Afwan Guru, kita ini bersyukur malam ini didampingi guru dari Abah Gurus Kumpul Martapura beliau, Masya Allah, yang dihadiri jutaan manusia. Ibu Habib mau nyanyi boleh? Ini lagu khusus dikarang dari Bengalon. Ya, lagu ini khusus saya bawa untuk ibu-ibu di sini. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik, jangan ada yang ngomong sendiri. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Doakan suami saat dia pergi, ikhlaskan suami jikalau kawin lagi. Azallah. Sorga bu sorga di sini alhamdulillah diam aja, anteng aja ya, malah ada yang ngaminkan. Iya. Kalau di sana bu, dia di Kaltim sana, di Bengalon sana, ada ibu-ibu berdiri. Sorga bib sorga, tapi sakitnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan lagi suaminya kawin lagi. Yang tidak jawab salam saya, Bu, seret rezekinya. Habib jauh-jauh dari Bengalon, doakan ibu-ibu semua, bapak-bapak sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian, warahmatullahi, semoga Allah rahmati kalian, wabarakatuh, semoga Allah berikan berkah kepada kalian. Habib mau pulang, pingin doa dari ibu-ibu yang ada di Longsangat. Pelit banget. Mudah-mudahan yang jawab salam saya pulang dari sini rezekinya banyak. Giliran duit ada, jawab salam waalaikumsalam. Letoy banget, dasar mata duitan. Boleh Habib pantun? Boleh? Semua bilang cakep ya. Dengarin baik-baik. Ke warung beli daun salam, belinya di kebun nenas. Yang jawab salam Habib utangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, Pak Kepala Desa, Babinsa, Ketua Agama, kalau dengar jawaban salam ibu-ibu yang ada di Longsangat banyak utangnya. Ya Allah, yang jawab salam saya semoga berangkat umroh dan haji.
Yang jawab salam saya semuanya diberikan keberuntungan oleh Allah. Kalau dia punya sawit, insya Allah hasil panennya melimpah. Kalau dia pegawai negeri dan swasta, rezekinya banyak, sehat walafiat, tanaman padinya subur, jauh daripada hama. Yang jawab salam saya insya Allah panjang umurnya berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Habibi Qasim Muhammad. Al-bahilun, kata Rasulullah, al-bahilun inda zukirtu falam yusalli alaihi. Kaifa kana bi amali ya Rasul? Orang yang pelit itu seperti apa ya Rasul? Pada saat disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Al-bahilun inda zukirtu falam yusalli. Orang tersebut yang tidak menjawab, maka dia termasuk orang yang pelit. Minimal menjawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya ulangi, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Habibi Qasim Muhammad wa ali tayyibina tahirina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alaihi warzuqna wa walidaina wa dzurriyyatina min badina hubbal majlis Masjid Al-Hidayah hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Desa Tanah Abang, Kecamatan Longsangat, Kutim wal Kaltim. Allahumma inna ala zalik wa mitna ala zalik wa sunna bi sunnati mahabbati Muhammad ma Muhammadin ya karim. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira wa bassiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Innama bi'istu litammim makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bil kabil wahdil qalbi. Nabil karim wa ashabi, ya ahla dusturukum, ya ahlal taubah, wa ya ahlal naubah, wa ya ahlal kalbi, wa ya ahlal nur. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap seluruh panitia penyelenggara malam hari ini. Tanpa gregetnya, tanpa semangatnya, tidak akan terjadi acara kita seperti ini. Mudah-mudahan semua seluruh panitia yang melaksanakan perayaan demi kecintaannya kepada Muhammad SAW dimudahkan semua rezekinya, dikayakan semua kehidupannya, serta diberikan sesuatu kelebihan kepada Allah, berkumpul bersama orang-orang yang cintainya, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, para tokoh-tokoh agama, alim ulama di tengah-tengah kita, ada sesepuh-sesepuh kita, para kiai-kiai yang ada di Kecamatan Longsangat, ada ketua MUI. Saya biasa pakai mic 5 rusak semua. Tolong ganti baterainya ini. Coba tukar. Ganti baterainya ini. Saya biasa pakai mic 5 bu, rusak semua. Saya satu dulu, ganti baterai. Yang saya muliakan dan saya hormati, tokoh-tokoh agama, pemerintahan kita semua, aparatur desa,
camat maupun pemerintahan, ketua-ketua BPD, kepala-kepala desa, semuanya, tokoh agama, alim ulama, wabil khusus anak-anak kita, keluarga kita, Majelis Taklim Al-Habsi. Ini jangan kada gampangan ini Bu, ini tidak gampang ini. Grup Habsi ini selawat yang akan membuat Rasulullah senyum kepada kita. Kita malam ini mengadakan seperti ini tidak akan terjadi kalau tidak karena cinta kita kepada Muhammad SAW. La yaflau qaddal maut indal maut, ya, la ya'rifu qaddal maut. Tidaklah seseorang itu mengadakan acara maulid Nabi seperti ini illa kecuali mereka mengerti keutamaan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu yang memberikan syafaat di dunia wal akhirat adalah Nabi Muhammad. Mereka tahu penolong di akhirat di padang mahsyar, bahkan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim nanti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Langsung kepada ibu-ibu Majelis Taklim. Kelihatannya di sini ada Golkar, PDI, ada P3, insyaallah. Ibu-ibu Majelis Taklim yang semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, semoga diberikan rezeki sing kata, sing akeh, ya, yang diberikan kasih sayang dan selalu sayang suaminya sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Langsung kepada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Habib tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf karena inilah keterbatasan Habib, ya, catatannya juga tidak ada. Yang jelas saya hormati, saya banggakan tamu-tamu Nabi Muhammad malam ini. Kita datang di sini bukan semata-mata karena panitia yang undang, tapi ketahuilah Allah yang memperjalankan kalian untuk menghadiri undangan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun bifadlillah wa birahmati wa bizalika difahu. Kun, katakan ya Muhammad kepada mereka, apabila mereka mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah, hendaknya mereka bergembira. Malam ini kita bergembira karena sempat menyantuni anak yatim piatu. Kita terlepas dari ancaman-ancaman Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau, tahukah kalian siapa mereka orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Tidak ada gunanya emasmu seperti rantai kapal. Tidak ada gunanya walaupun gigimu pakai emas, anting-antingmu kau bolongi sampai 4-5 kayak India, walaupun kau pesek dan pesek, ya, tidak ada nilainya semua itu kalau ada anak yatim di kampung ini kelaparan. Tidak ada nilainya kudungmu yang bagus, sholat Jumatmu yang begitu hebat, pakaianmu yang begitu rapi, panenan sawitmu banyak, sarang burungmu banyak, tapi kalau ada yatim piatu yang sempat menangis, membuka matanya di pagi hari, pingin disayang orang tuanya tidak ada, sudah meninggal, pingin disayang mamanya juga tidak ada. Sama siapa dia mengeluh, dia menangis, pingin sekolah, kalian bermasa bodoh. Demi Allah, tenggelam long sangat ini, turun bala kalau kalian tidak peduli dengan mereka. Karena ulul yatim, kata Rasulullah, aku bersama anak yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Juga mereka orang-orang yang miskin. Di sini masih banyak orang tua kita yang susah. Mana peduli kita? Pak Kades, maaf, mana pedulimu dengan rakyatmu? Niatmu waktu mau jadi kades apa? Jangan hanya janji saja, neraka bagianmu. Begini Habib kalau lapar ini, ya. Ini kalau sudah lapar begini Habib. Masya Allah.
perbaiki sebelum terlambat. Sebentar lagi kau akan mati, Habib Sofyan mati, guru-guru semua mati. Apa yang kalian bawa? Tidak malukah kau dengan Rasulullah? Laulaka ya Muhammad ma halaktu, kata Allah. Aku tidak ciptakan semua ini. Aku tidak ciptakan bumi dan langit. Aku tidak ciptakan surga dan neraka. Aku tidak ciptakan bulan dan bintang. Aku tidak ciptakan semua yang ada di bumi dan di langit kecuali karena engkau ya Muhammad. Mana terima kasihmu dengan Nabi Muhammad? Kita berselawat malam ini karena apa? Karena kita ingin rahmat dari Allah. Allah tidak akan berikan rahmatnya langsung kecuali pintunya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah tempatnya membagi rahmat kepada kita. Kita berselawat agar Allah senang kepada kita. Setelah senang Allah, kita pancing rahmatnya, turun rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad membagikan rahmatnya kepada umatnya. Tidak ada pantas-pantasnya kita meminta langsung kepada Allah. Kita mau ketemu bupati aja pakai ajudan, ketemu gubernur aja pakai ajudan. Coba yang mau langsung, apa kata Allah? Siapa ente? Iya. Makanya kita berselawat ini malam ini, kita gembirakan hati kita. Kita tunjukkan, kita buktikan kepada Allah bahwa malam ini kita bergembira karena kita diselamatkan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling indah, Bu. Tidak ada yang paling indah, Pak, malam ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam, kesehatan walafiat diperjalankan di tempat ini pada saat malam ini. Banyak di luar sana yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak di luar sana yang maksiat kepada Allah. Dia mengaku umat Nabi Muhammad, tapi dia lemparkan tai di wajah Nabi Muhammad dengan maksiatnya, dengan selingkuhannya, dengan zinanya, dengan narkobanya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi di dalam sholatnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi yang terjadi apa? Bohongnya tetap, nipunya tetap, pencurinya tetap, korupsinya tetap. Demi Allah, mereka orang yang lebih dulu dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nasi kotak? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih terpenting rasa syukur kepada Allah malam ini, Bu, Pak. Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup, untuk bertobat. Masih dititipkan Allah roh. Apabila titipan Allah Habib Sofyan titip, pasti suatu saat Habib Sofyan akan ambil titipan. Ke Bapak Kepala Desa nitip kepada saya, suatu saat pasti Bapak Kepala Desa itu akan mengambil titipannya. Begitu juga Allah yang nitipkan kepada kalian. Dulu kalian tidak ada dalam perut ibu kalian. Wa nafatuhu fi ruhi fakalahu fisajidin. Allah tiupkan roh sehingga ada kehidupan dalam perut ibu kita. 9 bulan kita buat orang tua kita seperti badut yang jelek modelnya. Tadinya cantik seperti India, sekarang seperti badut. Ke pasar dibawa, cuci di bawah. Begitu mau melahirkan, keringat, darah dan air mata menjadi satu. Teriak dia, ya Allah, begini rasanya melahirkan. Bagaimana Bu melahirkan? Enak enggak? Enak. Buktinya hamil lagi. Ibu setengah mati ngeden. Bapaknya asik merokok di luar. Ya tahu dia bikin bapak itu. Alhamdulillah hargai Pak istri itu, ya Allah. Sakit. Iya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, titipan Allah itu jangan disia-siakan. Masih ada kesempatan kita untuk menjadikan anak kita baik. Masih ada kesempatan kita istighfar. Ini istri-istri ini yang selalu ngomel-ngomel dengan suami ini. Muka-mukanya ibu-ibu di Longsangat ini. Ingat, jangan sering marah-marah. Kenapa? Kalian yang pilih untuk masuk neraka. Di sorga tidak ada orang yang wajahnya marah-marah. Yang tua bisa jadi budak semuanya.
dirubah menjadi bidadari, tidak ada yang keriput. Kalau ada yang marah-marah, kasih tahu Pak, awas, neraka menantimu. Bu, saya cerita sebentar, boleh? Ada seorang ibu selalu marah dengan suaminya, tidak bersyukur dengan penghasilan suaminya. Datang suaminya dimarahin, nek opo kowe Pak, mulih-mulih gawak-gawak duit, bojo kayak opo kowe. Suaminya dibentak-bentak, orang pulang bawa duit Pak, tuh lihat tetangganya itu beli mobil Fortune, dia naik mobil ambulan gawat darurat. Bodoh betul, stres ya, marah-marah sama suaminya. Suaminya disuruh cuci piring, suaminya disuruh masak, suaminya timba air sumur. Kebetulan timba sumur, ada air sumur, timbanya besar. Tiba-tiba istrinya tadi ngomel-ngomel sambil nimba, apa kowe Pak, nyapu ora bersih ya, macam-macam sudah. Begitu dia ngambil timba, licin sumurnya, terpeleset masuk dalam sumur. Bahasa orang Jawa bilang kapok, kaus bilang orang Jawa Tengah. Kaus apa ya? Ya, kaus, kapok. Baru dia teriak, Pak E, nang di kowe, tolongin Mae. Bapaknya lagi nyapu bingung. Deneng sih enek suaranya orang enek gambare ya. Ini kebetulan orang ngapak nih. Wong nang ndi aku nang kene, tekasih. Ya Allah. Begitu datang suaminya, astagfirullah Mae, apakah kurang air sumur yang aku timbakan di bak itu sehingga engkau harus nyemplung? Aku orang nyemplung, goblok. Aku tiba, saya jatuh. Wis, orang sakakan bacot, turunkan embernya, ambil mama. Iya Mae, sabar. Mae wong sabar iku surga. Sabar, gelis. Turunkan timba. Begitu diturunkan timbanya, suaminya tarik timbanya. Di dalam hati suaminya, dene bojoku enteng ya, padahal kayak beras rong karung. Tarik tambah ringan. Subhanallah Bu, di pinggir sumur kebetulan 1 meter, yang naik duluan tangannya kukunya panjang. Dene kukunya dawa-dawa. Bojoku tiap malam Jumat potong kuku. Dene naik lagi Bu, rambutnya. Oh, rambutnya panjang, mukanya jelek, ada taringnya Bu. Hei, kau siapa? Kau bukan istriku. Istriku lemu sedikit. Kau sudah kerempeng, jelek, kurus. Memang aku bukan istrimu. Kau sudah menghina aku. Ketahuilah, aku ini adalah kuntilanak yang penunggu di sumur. Aku naik duluan, aku ora tahan, bojomu pengomelan. Ya Allah. Setan jin aja Bu, nggak mau dekat orang yang pengomelan. Makanya saya minta dengan hormat sama bapak-bapak yang hadir, kalau ada istrinya pengomelan, tolong masukkan dalam sumur. Jangan. Habib aja bercanda. Dia adalah cintamu, satu-satunya yang paling kau sayang. Dia adalah alefiumu. Aku sayang padamu mah, pret. Hadirnya kita malam ini karena kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kita dengan Nabi Muhammad lebih cinta lagi. Pertanyaannya sekarang Pak Bu, selama ini kita katakan kita umat Nabi Muhammad, kita cinta dengan Nabi Muhammad. Pertanyaannya Habib, Nabi Muhammad cinta enggak sama kita? Nih bapak-bapak, saya mau tanya, bapak-bapak pingin mencintai ibu atau ibu yang mencintai bapak? Pak, Dedeng menang Pak, wedi ditabuk nang bojone ya? Nggak berani jawab. Berarti pingin dicintai. Kalau ibu-ibu sudah cinta sama bapak,
berarti itu sudah 100% cintanya bapak diterima sama ibu. Tapi kalau bapak yang cinta sama ibu, belum tentu Pak, belum tentu. Makanya begitu juga Rasulullah. Kalau Rasulullah cinta dengan kita Bu, sudah pasti jaminannya surga buat kita. Tapi kalau kita katakan bahwa kita cinta dengan Rasulullah, Rasulullah belum tentu. Rasulullah cintanya dengan kita dari dunia sampai akhirat. Di dunia sudah dibuktikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW cintanya. Ya Bu, cinta kita dengan istri kita, pacar kita dulu waktu pacaran belum nikah, Bu, mau kentut ditahan-tahan waktu pacaran. Iya, giliran sudah kawin, baru 2 tahun kawin, lewat depan istri, lewat depan semua suami, prak-pret, pantat orang ini enseleh. Iya. Di taman suap-suapan, ma, I love you darling, hanya kau wanita yang paling kucintai. Suap, bukan ma, es krimnya papa paling enak. Suap-suapan. Giliran 5 tahun, punya anak 2, bapaknya suaminya lagi sakit, pingin disuap. Ingat 5 tahun lalu suap-suapan di taman, pingin disuap, datang istrinya, bukan suap, Pak, kowe lagi beriang ya, kau lagi sakit ya, mau makan-makan, mau ndak, mau mampus kono. Ada ibu-ibu di sini ada? Kalau ada Pak, tukar tambah saja itu, tukar tambah. Apa yang mau diperah perempuan yang seperti begitu? Ya Allah, masih ada nasi kotak. Hadilah majelis subhanallah. Itu cintanya kita bisa berubah, tapi cintanya Nabi Muhammad SAW dibuktikan di dunia, dibuktikan pada saat Nabi Muhammad SAW mau meninggal dunia, Bu, beda cintanya dengan kita. Kita mau meninggal dunia, anak kita panggil, Ji, Ro, Sin, Ra, sini kumpul nak. Romannya bapak lagi sakit, bapak dah lama lagi meninggal. Tolong kalian pada akur, tolong itu barakan yang 12 pintu di pinggir jalan jangan dijual. Kenapa Pak? Milik Cina. Milik Cina. Kita mau meninggal, barakan diingat, banda diingat, sewaan diingat, sawi diingat. Nabi Muhammad tidak. Pada saat itu turun 4 malaikat atas perintah Allah ingin mencabut Nabi Muhammad SAW hari itu. Begitu sampai di langit dari langit ke-7, berhentilah malaikat Malik. Aku tidak sanggup melihat kekasihku Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Di langit ke-4 turun, bertahan lagi. Jibril tetap turun, Mikail sudah tinggal tadi, Israfil bertahan lagi di langit yang ke-5. Turun lagi sampai ke langit yang kedua, Jibril pun bertahan. Apa katanya? Wahai Israel, turunlah engkau sendiri. Aku tidak sanggup melihat kekasihku Nabi Muhammad. Aku menemaninya dia Isra Mi'raj kemanapun, bahkan wahyu dari Allah aku yang menyampaikan. Bagaimana bisa aku melihat kekasihku dicabut dengan rasa sakit, seperti orang yang dikuliti hidup-hidup, seperti tusukan 99 pedang. Sakit yang namanya kematian itu, Bu. Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Nabi Muhammad, memandang wajah suci Nabi Muhammad, melupakan rasa sakit seperti dikuliti hidup-hidup. Makanya banyak berselawat. Turun malaikat Israel pencabut nyawa, mengetuk pintu Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang merah mukanya, putih kemerah-merahan, dipangku oleh Sayyidina Ali. Betul itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malaikatullah. Nabi Muhammad tahu kalau ini malaikat datang. Ya Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini. Nabi Muhammad butuh Jibril, karena Nabi Muhammad lebih akrab dengan Jibril. Aina Jibril? Aina Jibril? Mana Jibril? Lalu Israel memanggil Jibril. Jibril, kau dipanggil kekasihmu Nabi Muhammad. 3 langkah di langit, turun Jibril. Naam. Jibril, kata Rasulullah, ta'al, kesini Jibril, dekat. Jibril, man li ummati mim ba'di long sangat. Jibril, kalau aku meninggal nanti, siapa yang akan menjaga umat-umatku yang ada di long sangat? Ya, long sangat. Long sangat. Ya, kurang lebih aja itu. Siapa Jibril?
Jibril tidak punya kuasa untuk menjawab. Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, Nabi Muhammad bertanya kepadaku, kalau engkau cabut nyawanya hari ini, siapa yang jaga orang-orang yang ada di dalam sangat? Lalu saat itu Nabi Muhammad SAW, saat itu Jibril mendapat jawaban dari Allah. Akhbir Habibi Muhammad, fa innahu lam tudilahu abada. Sampaikan dengan kekasihku Nabi Muhammad, aku tidak akan menyengsarakan umatnya selama-lamanya. Aku tidak membuat sedih umatnya yang ada di lautan sangat, yang selalu berselawat selama-lamanya. Aku tidak pernah membuat umatnya sedih. Fa innahu lam yusalli ada. Ya Allah, fa innahu lam yusalli, ya, aku tidak bisa membuat, aku tidak akan membuat umatnya sedih selama-lamanya. Wa akhbir bi anna jannata muharramatun ala sairil anbiya hatta antudlaha anta. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan dari para nabi dan para rasul untuk masuk surganya lebih duluan sebelum Nabi Muhammad masuk, dan juga umatnya yang ada di lautan sangat masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, ibu dijamin semua Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya. Makanya butuh yang namanya pendirian yang kuat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad memperhatikan pada saat mau meninggal dunia. Begitu disampaikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad berkata, ya, a'la binafsi, sekarang aku gembira, wahai Israel, wahai Jibril, sekarang cabutlah nyawaku. An atabanasi warafil a'la, aku yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dicabutlah nyawanya. Masya Allah, Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Yang dipikirkan kita umatnya, ummati. Sebagian riwayat mengatakan as-salah. Kenapa? Ternyata solat itulah awalul hisabun fi qabri. As-salah, awal daripada kita ditanya dalam kuburan nanti, kita masuk dalam kubur tentang solat kita. Jangan bermasa bodoh dengan masjid, jangan bermasa bodoh dengan musola, majelis taklim. Ibu hadir malam ini, apa yang ibu dapatkan? 3. Pertama, hudurul majelis ilmu, alif rakaah. Orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, pengajian seperti ini, seperti kalian mendapatkan pahalanya orang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah enggak bu, ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Enggak pernah kan? Malam ini ibu dapatkan itu semua. Malam ini bapak dapatkan itu semua. Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan umatnya, bahkan memberikan pahala-pahala yang banyak atas izin Allah. Yang kedua, ditanya lagi, apa masih ada ya Rasulullah orang yang hadir majelis ilmu? Masih ada. Huduran majelis ilmu, alif barid. Orang yang hadir majelis ilmu mendapatkan pahala seperti menjenguk 1000 orang sakit bu. Bayangkan, sekali jenguk tidak lari 20.000 beli jeruk, beli lemon. Ini tidak perlu, cukup duduk di majelis taklim. Mau dengarkah, mau bacakah, mau tidurkah, mau ngilerkah, ya tetap dapat seperti sholatnya orang sunnah 1000 rakaat. Seperti menjenguk orang sakit. Ditanya lagi, ya Rasul, apa masih ada? Masih ada, kata Rasulullah. Hudurul majlis ilm, ya, alif jenazah. Seperti kalian mendapatkan pahala mengantar 1000 jenazah ke pemakaman. Alhamdulillah, kita baru 1 aja sudah pahalanya luar biasa. Bagaimana dengan 1000? Maka beruntunglah Nabi Muhammad cinta kepada kita malam ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Itu di dunia dibuktikan Nabi Muhammad cintanya kepada kita separuh banyak. Di akhirat dibuktikan lagi. Nih kita semua bakal meninggal semua ini. Mau tentara kah dia, mau 1 kah pistolnya, mau 2 kah pistolnya, mau pakai berenkah, F6 kah, semuanya meninggal, ya bu. Tapi di sana Nabi Muhammad menantinya, menunggunya.
orang yang rajin selawat, orang yang rajin ke masjid, sholat Jumat tidak pernah lepas, bibirnya selalu basah dengan istighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah luput dengan bersedekah, menyantuni anak yatim. Di sana dia tunggu disediain oleh Allah. Apa kata Nabi Muhammad dalam bersanding? Auduka safi mubarak wirduna yauman nusuri. Yang biasa berjanji ini orang Jawa ini pasti tahu ya. Apa Nabi Muhammad SAW katakan? Akan diminumkan dari telaganya kausar Nabi Muhammad, dari tangannya yang suci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminumkan dari telaga. Apabila mereka meminum satu teguk, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita bisa minum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita kehausan. Sejak daripada umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpul menjadi satu, desak-desakan, sempit-sempitan. Yauma yukrahu min ahi wa ummi wa abi wa bani. Mereka tidak saling kenal, ayahnya tidak kenal anaknya, ayahnya tidak kenal ibunya, ibunya tidak kenal ayahnya. Nafsi-nafsi masing-masing. Kenapa? Dasarnya yang namanya padang mahsyar. Di sana tidak ada mall, giliran mau bawa duit tidak ada, kehausan sudah pasti, matahari sejengkal. Kalian siapa yang akan menolong? Tidak ada. Ya, datang kita kepada Adam. Ya Adam, anta anak basar, kau ada nenek moyangnya manusia, tolongin cucumu. Apa kata Adam? Wahai cucuku, bagaimana aku bisa menolongmu? Aku juga kebelansa. Adam pada saat itu mempertanggungjawabkan karena dia berdosa kepada Allah, sempat memakan buah huldi. Tahu buah huldi, Bu? Buah yang dilarang dimakan, digoda oleh setan sehingga dia makan. Nabi Adam alaihissalam digoda oleh Hawa. Nabi Adam sempat makan, sangkut di tenggorokan. Makanya laki-laki ada jengkungnya sini. Kalau ibu-ibu tidak percaya pulang nanti pegang jantungnya suaminya, kasih tahu, Pak, ini buah huldia. Ya. Ibu-ibu sempat makan, sempat ketelan. Ya Allah, alhamdulillah, buahnya sempat sangkut di dada. Alhamdulillah. Coba sangkutnya di lutut, Bu. Mau pengajian, mau susui anak, sini nak, nenen. Betul? Buahnya terbelah dua. Jaga. Survei membuktikan dari kalangan bayi sampai orang tua senang nenen. Makanya 2022 zaman metik, gara-gara nenen rontok semua gigi. Ya Allah, ini tidak gampangan, Bu. Makanya ibu-ibu harus banyak berselawat kalau ingin dapat sahabat Nabi Muhammad. Bapak-bapak berselawat. Tuh majelis taklim yang ada di mana nih? Kecamatan mana? Datangi, Pak. Pasti Rasulullah hadir pada saat kita bacakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, ya Nabi. Gak usah dia makanya kita berselawat, Bu. Kenapa? Apa keuntungan selawat itu, Beb? Man shalla ala salatan shalla ala asran. Sekali kalian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi bukan cuma satu kali, setengah jam, hampir 1 jam. Berapa selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana tidak dimuliakan anak-anak ibu yang ikut hafsian? Bagaimana tidak dimuliakan suaminya ibu ikut hafsian? Nabi mengatakan sekali kalian berselawat kepadaku, Allah yang akan membalas selawat kepada kita.
selawat yang dibalas kepada kita yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 10, satu rahmat sudah bisa kita jadikan tiket untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan 10? Nabi mengatakan lagi, man shalla ala asran shalla ala miyah. 10 kali kalian berselawat kepadaku, Allah membalas 100. Man shalla ala miyah, 100 kali kalian berselawat kepadaku, lam yamut hatta yubassiru lahu fil jannah. 100 kalian ibu-ibu berselawat, 100 kali sehari semalam bapak-bapak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, cukup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Apa kata Allah? Lam yamut, kalian tidak dimatikan oleh Allah. Lam yamut, tidak dimatikan oleh Allah, hatta yubassirullahu fil jannah, kecuali Allah beritakan gembira kepada ibu-ibu yang ada di dalam sangat, kepada bapak-bapak yang ada di dalam sangat, berita gembira tentang pahala-pahala yang Allah berikan, Allah siapkan untuk kalian semua. Alhamdulillah. Makanya jangan putus dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selawat jangan ditinggalkan. Tuh lihat, dengarin selawat tadi. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi asari wa karaji, apakah ya ziratal alami, ya Allah ya wailaduli wal karami. Waktu tamasya ke binaria, pulang-pulangku berbadan dua, hamil tidak ada bapaknya. Makanya ibu-ibu jangan lengah dengan anaknya, katanya pamit belajar. Ikuti anak gadismu, kudungmu rapi, majlis taklim kau hadir, tapi ada anakmu yang buka-bukaan di luar, ada anakmu yang bikin malu kau, belum kawin sudah hamil duluan. Ini kasus yang banyak terjadi kepada kita. Rubah. Sudah cukup kita yang pernah bikin malu orang tua kita, jangan lagi diajari anak kita. Jangan biarkan buka-bukaan. Yang dikatakan buka-bukaan, kudungnya rapet, bajunya rapet, tapi bentuk tubuhnya, apemnya masih kelihatan, itu belum tertutup namanya, Bu. Kenapa? Masih pamer apem. Ada yang seperti begitu di sini? Banyak. Astagfirullahaladzim. Jangan lagi, Bu, sudah jangan. Ya, berat. Ya, Bu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji, apakah yaji ratal alami, ya uhailaju ni wal karami. Jagi enak kan, Bu? Selawat Bu. Selawat bikin adem hati. Ya, Bu. Selawat bikin adem hati, bikin sejuk hati. Bu, ibu marah sama suami, kasih tahu, Pak, aku sudah marah denganmu. Kau sudah tidak lagi menunjukkan rasa kasih sayang. Kebetulan suaminya ibu namanya Ahmad, kesempatannya ibu nunjuk sama dia. Sebelum kita marahan, kita selawat dulu. Tunjuk, Bu, mukanya, Bu. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika. Kebetulan istrinya namanya Radia. Balas, Pak. Radia ya dawal ahyana sapnale walhal. Tidak jadi marah, jadinya lomba merawis. Bapaknya selawat, mamanya selawat, anaknya lewat selawat juga. Ya jamalu, ya jamalu, ya jamalu, ya jamalu. Nggak jadi ribut, Bu. Itu artinya kita rajin selawat. Kenapa orang tua kita dulu enak masakannya, Pak? Nih orang tua kita tanya, enak kan masakan mama kita? Ya kan, Pak Bu? Iya aja, Pak Mui, lapar ini.
Ngangguk aja kok berat betul ini. Ya. Kenapa enak? Mama kita sambil masak goreng tempe baca selawat. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin lin nabi airil anam wa bi ummil mu'minin. Kasihkan selawat tempe angus. Giliran bapaknya mau makan, kenapa nyamu ini goreng tempe angus tong? Kenapa tong? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin mana? Tetangga mana? Lain nama tetangga bang. Itu nama selawat. Oh rupanya kau selawat ya sambil goreng tempe. Iya. Sini ku makan tempenya. Hitung-hitung makan tempe selawat gosong. Dah jadi marah. Makanya selawat bu. Masak nasi goreng tempe ulek sambal baca selawat. Ini ndak, ibu-ibu jangankan selawat malah nyanyi kesel sama laki. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Sering ditampar sama suaminya karena marah. Suami-suami yang kurang ajar, jangan kalian suka marah istrimu. Kalau kau sudah tidak senang lagi, kembalikan dia baik-baik. Dia bukan binatang, dia perempuan yang pernah ada di hatimu. Kalau kau sudah tidak sayang, kembalikan dia baik-baik. Itu baru gentleman. Jangan kau paksakan dirimu untuk kawin lagi karena kebencianmu. Belum tentu kau dapatkan lebih bagus daripada yang ada. Betul? Jangan lupa amplopnya Habib bu. Habib sudah bela-belain loh. Iya. Makanya jangan sampai kita menyakiti wanita. Tidak sampai di situ saja, disambung lagi sambil nyuci baju kesel. Kau siksa aku, kau cerai aku, sampai guling-guling. Setelah kau punya istri baru. Ini. Ya Allah. Betul bu? Makanya Pak, Bapak pingin istrinya mau cantik, pingin tambah uang belanjanya minimal 250.000 baru cukup sehari. Setuju? Bagaimana mau cantik istrimu kalau kau kasih 50.000? Itu yang kau belikan beras, itu yang kau belikan ikan, itu yang kau belikan make up. Paling-paling dapatnya apa? Bedak pipa nomor 4. Beli lagi sisa recehan duit Kelly, ditaruh lecet. Datang suami habis kerja, mau sayang istrinya, begitu dicium bersin. Pakai apa kau mah? Pakai Kelly. Ya Allah bu. Ya sabar bu, sabar. Doakan sawit naik, sarang burung naik. Insya Allah Allah berikan berkah kita semua. Betul? Kita hari ini bergembira. Kenapa? Gembiranya hati kita sampai saat ini karena kita orang yang cintai Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad dulu wanitanya sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Bagaimana peristiwa satu kejadian wanita Syaibiyah. Ya, wanita Syaibiyah ini setiap subuh datang ke masjidnya Nabi Muhammad, mendengarkan Nabi Muhammad taklim, ceramah agama, sambil dia pulang. Besoknya begitu, seterusnya. Tiba-tiba dihadang di subuh itu 2 preman yang ada di kota Madinah. Ditanya, "Hei wanita Syaibiyah, kau dari mana?" "Aku ini datang ke pengajiannya kekasihku Nabi Muhammad." "Apa betul kau cinta dengan Muhammad?" "Ya, saya cinta." "Kalau memang benar kau cinta dengan Muhammad, buka kudungmu. Itu buktikan kepadaku kalau kau betul cinta dengan Muhammad. Buka kudungmu." Di Arab sana kalau melihatkan muka ini itu aib yang besar. Kita di sini ya Allah sudah tidak pakai kudung, pakai pirang-pirang lagi, tidak sesuai dengan kulitmu. Rambutmu boleh kuning, tapi kulitmu keriput hitam. Sesuaikan. Kalau putih tidak apa-apa. Iya, ini sudah berpirang, gigi palsu lagi.
Allahu Akbar. Begitu belajar naik motor ibunya tadi ini karena pakai gigi palsu, dia di depan, anaknya bilang, mah, opor gigi. Bukan giginya dimasukkan motor, gigi palsunya cabut. Ini gigi. Ya Allah. Ya Bu, akhirnya wanita tadi karena cinta dengan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Bu? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget? Dia buka kudungnya, habis itu dia tutup lagi sambil menangis. Dia pulang ke rumah. Sedih dia karena dilihatkan rambutnya sama laki-laki dua tadi yang bukan suaminya. Sampai di rumahnya suaminya orang alim, dekat dengan Nabi Muhammad, sering datang juga ke pengajiannya. Dia bicara, wahai suamiku, ada apa istriku? Kenapa kau menangis? Aku dihadang dua preman, yaitu di kota Madinah. Aku ditanya, apa kau cinta Nabi Muhammad? Aku katakan, aku cinta. Terus buka kudungmu, itu membuktikan kalau kau buka kudungmu berarti kau cinta Nabi Muhammad SAW. Saya buka, wahai suamiku, karena ini menyangkut ditodong saya apakah cinta Nabi Muhammad. Saya malu kalau tidak buka, berarti saya tidak sayang Nabi Muhammad. Suaminya mendengar bahwa kudungnya dibuka, marah. Kebetulan punya usaha bikin roti, itu tahu open Bu, open kue, tahu enggak yang panggangan itu? Nah, panggangan di Arab itu besar Bu, tinggi, bisa muat 3-4 orang, besar. Akhirnya apa? Istrinya dimasukkan ke dalam oven sebagai hukuman terhadapnya yang sudah melihatkan auratnya dengan laki-laki lain. Dimasukkan dalam oven. Begitu dikunci, kuncinya dilempar. Ya Allah. Habis itu dia lari datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah. Tenang, duduk. Apa masalah Bu? Ya Rasul, istri saya habis sholat subuh dengarkan kau ceramah taklim tadi, dihadang dua preman. Lalu preman katakan, apakah kau cinta Nabi Muhammad? Istri saya katakan, saya cinta. Terus buka kudungmu kalau kau betul cinta. Saya buka, dibuka istri saya ya Rasul. Dia lihatkan auratnya. Ini adalah hukuman yang terberat. Rasulullah lalu senyum. Kalau memang betul dia cinta dengan aku, lalu terus dia buka, di mana istrimu sekarang? Dia ada di tempat open. Astagfirullahaladzim ya Rasulullah, istri saya sudah saya masukkan di open. Ketahuilah olehmu, Allah sudah mengampuni dia karena dia cinta dengan aku. Sesungguh hatinya dia rela masuk di open demi aku. Kalau begitu ya Rasul, kurang lebih hampir 2 jam saya ini Rasul, saya harus pulang dulu. Bu, kenapa telurnya ini? Ya. Apa yang terjadi Bu? Dia pulang, ya Rasul saya pamit, istri saya masukkan di open. Itu full katanya suhunya, pasti istri saya sudah hangus katanya. Masya Allah, pamit. Begitu sampai di pintu, apa kata Rasulullah? Wahai fulan, kalau benar istrimu tadi itu benar-benar cinta dengan aku, jangankan open, yang pemanas yang ada di dunia untuk membakar kulitnya, api neraka pun tidak akan mampu membakar kulit istrimu. Pasti istrimu akan selamat daripada bakaran daripada oven tersebut. Baik ya Rasulullah, saya pulang di rumah cari kunci tidak dapat, ambil linggis, bongkar, dak! Tiba-tiba keluar seorang wanita bidadari dari dalam dengan lemah gemulai, cantik, mempesona, molek, montok. Apa yang terjadi? Hei, siapa engkau? Aku baru melihat engkau. Kau wanita yang tidak pernah aku lihat secantik ini. Siapakah engkau? Mas, aku iki bojomu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Awakmu ireng, cungurmu pesek, moncongmu bimoli, bibir monyong 5 cm. Kau jelek. Ini tidak. Rambutmu bagaikan ombak, alis matamu seperti semut yang berbaris, bibir merahmu seperti pepaya yang setengah matang. Siapakah engkau? Aku ki bojomu Mas. Waktu nang ngisor pohon pelem, kau pegang tanganku, kau cium aku, lalu kau nyatakan I love you my darling. Siapa nama bapakmu? Sukijo. Siapa nama mamamu? Sukinem. Oh iya ya, berarti kau
Aku istrimu. Masih ada orang di dalam? Tidak ada, aku sendiri. Aku tadi kau masukkan, Mas. Apa benar? Subhanallah, ya Allah. Rupanya open yang panas ini karena cinta dengan Nabi Muhammad merubah istri saya yang tadinya jelek menjadi cantik. Ya Allah. Makanya bapak-bapak yang dengarkan cerita ini, kalau istrinya jelek pulang ke rumah masukkan ke open. Jangan. Insya Allah. Ayo terakhir, sebenarnya Habib masih mau ceramah ini. Betul, demi Allah lapar sudah Habib. Nanti kita sambung. Habib mau lanjut lagi nih, diantar sama Pak Pur besok dengan Pak Mahir. Ya, terakhir nanti air ini kita bagikan. Saya akan ceritakan berita gembira. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man asurat alayya hajah fal yuksir as-salatu alayya fa inna salata alayya tasiful humum wal gumum wa tukarsir arzak wa takdiyal hajah. Siapa kalian, wanitakah dia, priakah dia yang ada di kecamatan Longsangat, yang hadir malam ini maupun yang tidak sempat hadir, yang kesulitan hajatnya kata Allah, yang kesulitan hajatnya kata Nabi Muhammad SAW, pengen punya rumah sendiri, selama ini hanya kontrak-kontrak, pengen punya mobil yang selama ini tidak punya mobil, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, itu hajat, pengen dia berbakti, suaminya sayang, pengen suaminya supaya jangan kawin lagi, pengen suaminya tidak selingkuh lagi, pengen suaminya setia, pengen orang tuanya tidak disiksa di kuburan, pengen orang tuanya tidak diapa-apai di sana, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu juga hajat. Kata Nabi Muhammad, siapa mereka yang kesulitan hajatnya? Fal yuksir as-salatu alayya, hendaknya kalian berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna salat alayya, tatkala kalian sudah berselawat kepadaku, taksiful humum, Allah hilangkan kesulitan kalian, wal gumum, Allah gembirakan hati kalian, wa kuru, Allah sempurnakan keinginan kalian, wa tukarsir arzak, Allah limpahkan rezeki sama orang-orang Longsangat, wa takdiyal hajah, Allah kabulkan hajat kalian. Mudah-mudahan selawat kita malam ini ditandai dengan gembiranya hati kita, maka kita orang-orang yang dikabulkan hajat-hajat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Selawat rindu, selawat cinta dengan tetesan air mata. Fa innahu lam yusalli ahadun hina yaqudu minha faman kana akbarahum alayya salata kana akbarahum minni manzilata yaumal qiyamah. Siapa mereka ibu-ibu yang hadir malam ini, bapak-bapak yang hadir malam ini, yang pada saat dia berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka ketahuilah oleh kalian, selawat kalian itu diantarkan Allah melalui malaikatnya untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa di antara kalian yang terbanyak selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersama Rasulullah seperti jari ini dalam surga yang sangat dekat. Mudah-mudahan kita orang yang paling terbanyak selawat kita. Mau cuci piring selawat, mau pakai bedak selawat, mau pakai kudung selawat, kecuali buang hajat, berak maupun keji, jangan kau keluarkan selawat, cukup di dalam hatimu. Orang yang berselawat akan dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi Muhammad sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam satu kitab, sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, Allah di akhirat nanti menjadikan mimbar-mimbar daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mimbar tersebut diperuntukkan untuk para nabi dan para rasul untuk mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Namun mimbar itu tidak bisa bergerak sebelum mimbar Nabi Muhammad bergerak lebih dulu. Nabi Muhammad belum mau naiki mimbarnya. Nabi Muhammad khawatir orang-orang Longsangat masih ada yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sangat peduli sama kita, sampai Allah Subhanahu wa taala melihat kejadian tersebut menegur Nabi Muhammad. Muhammad, man ana durik an asnat ummatik, apa yang akan kulakukan terhadap umatmu ya Muhammad sehingga kau tidak naik dalam mimbarku, mimbar yang kubikin dari nur itu? Apa katanya? Allahumma ajli isabahum, ya Allah percepat hisab umatku yang sudah meninggal dia di Longsangat di akhirat nanti. Percepat ya Allah, dia sayang dengan kita, dia cinta dengan kita,
saat itu. Lalu Allah turunkan firman-Nya, ya Muhammad, mulai hari ini mulai hari ini wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Aku berikan kelebihan kepada engkau untuk memberikan syafaatmu, bukan cuma di dunia, bukan cuma di kuburan, bukan cuma di padang mahsyar, bahkan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Aku berikan kesempatan engkau untuk mengambil umatmu yang ada di neraka, mengentas umatmu di neraka. Nabi Muhammad gembira hatinya. Dia tidak masuk ke surga walaupun dia orang dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Masuk dulu ke neraka, diambil satu-satu orang-orang longsangat yang sudah meninggal dalam keadaan durhaka di dalam neraka. Durhaka terhadap suaminya durhaka terhadap istrinya, anak-anaknya durhaka terhadap orang tuanya, orang yang selalu bermusuhan dengan tetangganya, orang yang selalu urusan pilkada seributan, habis pilkada masih tetap ribut, tetap dimasukkan dalam neraka, tetap dimasukkan. Hati-hati, makanya pemilihan kades harus tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Siapapun pilihan kalian, itulah bukti apa yang dia lakukan selama ini. Jangan sedih kalau tidak terpilih lagi, tapi bersedihlah, gembira kalian kalau kau terpilih lagi. Perbaiki. Mereka orang-orang pilihan, mereka orang-orang titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Nabi Muhammad, diambil satu-satu ibu ini, umatnya, sampai yang hanya sekali seumur hidup, semenjak dia oek sampai dia paham? Oek sampai dari dia lahir bu, sampai sekali nyebut Allah, sekali nyebut Ahmad atau Muhammad, diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Protes malaikat Malik, Muhammad, ma tarakta min rabbika ghadabi bagiyah, kau tidak sisakan satupun umatmu yang dari longsangan untuk disiksa dengan ajab Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah memberikan kepadaku kelebihan sampai aku merasa puas. Ingat, wahai Malik, dengarkan aku. Wallahi ilal arda wa wahidun bi ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan rela, aku tidak akan ridho kalau masih tertinggal satu umatku yang dari longsangan masuk dirajam di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita semua dimasukkan surga oleh Allah, amin. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Kita utarakan semua isi hati kita. Ingat, Rasulullah sangat sayang terhadap anak-anak yang bakti kepada orang tuanya, anak-anak yang sayang dengan orang tuanya. Kalau dia masih hidup, kembali dari tempat ini, sayangi mereka, cium tangan mereka. Demi Allah, pintu surgamu tidak akan terbuka kalau mereka menangis, kalau mereka sedih dengan apa yang kalian lakukan. Jangan hanya karena harta kalian lupakan mereka, kalian tidak sayang dengan mereka. 9 bulan bukan waktu yang singkat untuk di dalam perut ibumu. Mereka rela sakit kalau kau sakit, mereka rela tidak makan ikan yang penting kau makan ikan, mereka rela utang-utang yang penting kau sekolah sehingga bisa jadi kepala desa, sehingga bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden sekalipun. Mereka orang-orang yang selalu sayang dengan kita. Hargai mereka kalau engkau ingin dihargai anak-anakmu kelak. Kalau hari ini kau bakti kepada mereka, maka demi Allah anakmu pasti akan bakti kepada engkau. Tapi kalau hari ini kalian cuek, kalian acuh dengan mama kalian, kalian acuh dengan ibu kalian, maka mulai malam ini jangan kau berharap anakmu akan sayang kepadamu. Mari kita berdoa kepada Allah. Ini ada 99 macam hajat di sini. Yang mau dagang, nanti airnya dipecikan di dagangannya. Yang punya walet, di tempat minum-minumnya walet itu disemprotannya, campurkan ini. Yang punya usaha, yang sakit, yang lagi hamil, pengen anaknya soleha, semuanya ini tergantung cinta kalian dengan Nabi Muhammad. Habib hanya perantara. Ada 12 datu yang Habib undang malam ini untuk berdoa sama-sama. Jangan rebutan yang terjadi di acara yang lain. Rebutan akhirnya apa? Lebih banyak tumpah daripada dibawa pulang. Yang tidak kebagian, campurkan dengan yang lain, kemudian kalian bagi. Setuju? Janji tidak rebutan? Baik, pasang telinga baik-baik, hikmat dalam doa ini, maka insya Allah kita akan dapatkan keberkahan pulang dari sini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Semua yang di dalam masjid,
Satu aja, sini. La ilaha illallah. Terus La illallah. Matikan rokok dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah semua. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semua salawatullah alaika. Tundukkan kepala, angkat tangan kita, pejamkan mata kita, buka mata hati kita. Kita serahkan semua kepada Allah agar doa kita malam ini dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau malu untuk tidak mengabulkan doa kami tatkala kami merujuk memakai namamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu atas besarnya dosa kami. Engkau yang maha tahu atas apa kelemahan dan kemunafikan kami dalam rumah tangga. Engkau yang tahu sebesar apa ya Allah hukumannya akan kami terima atas dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah istri kami ya Allah. Ampunilah istri kami ya Allah. Kami sering mengecewakan istri kami ya Allah. Kami sering tidak mengabaikan keinginan istri kami ya Allah. Kami sering membuat dia sedih ya Allah. Kami sebagai kepala rumah tangga bersalah ya Allah. Maka ampunilah ya Allah istri kami ya Rabbana. Ya Allah, kami sebagai istri juga berhak untuk berdoa untuk suami kami yang kami sayangi dan kami cintai. Ya Allah, ampuni juga suami kami ya Allah. Kami sadar sebagai istri banyak mengecewakan suami kami ya Allah. Kami sering bantah suami kami ya Allah. Kami sering tidak memuaskan suami kami ya Allah. Kami sebagai istri banyak lalai ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabbana, malam ini kami akan berubah. Malam ini kami akan lebih sayang ya Allah. Maka ampunilah suami kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga mawaddah warahmah sakinah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak yang ahli sholat, anak-anak yang ahli baca Al-Quran, anak-anak yang ahli sedekah,
anak-anak yang selalu menggembirakan kedua orang tuanya, masyarakat, nusa dan bangsa ya Allah. Anak-anak yang akan menyelamatkan kami tatkala kami meninggal dunia di akhirat sana ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami ya Allah yang ada di Longsangat ini ya Allah, anak-anak yang pengkonsumsi narkoba, judi, zina, minuman keras. Jangan Kau jadikan mereka ahli-ahli maksiat ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami keluar dari rel Islam ya Allah. Kami orang tuanya, kedua orang tuanya malam ini memohon kepadamu ya Allah. Sadarkanlah anak kami, kalau mereka malam ini masih pencandu narkoba maupun ahli maksiat, kembalikan mereka di rel Islam ya Allah. Ajarkan dia dengan ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah dia sapa-sapa kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Malam ini di majlis ini kami memohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Arhamar Rahimin ya Allah. Anak-anaknya yang lagi menuntut ilmu di kota sana ya Allah, entah itu di Kalimantan maupun di luar Kalimantan, anak-anak yang lagi berada di pesantren, sehat walafiatkanlah anak-anak kami ya Allah. Tidak ada yang bisa membuat mereka sehat kecuali Engkau yang memberi kesehatan ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu yang manfaat terhadap anak kami kecuali Engkau yang memberikan ilmu manfaat itu ya Allah. Maka jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang ahli baca Quran, anak-anak yang ahli sholat tahajud, bahkan anak-anak yang dermawan memperhatikan anak fakir dan miskin ya Allah. Allahumma ya Allah, bagusilah kehidupan mereka ke depannya. Jadikanlah anak-anak yang berhasil dan meraih daripada cita-cita dan cintanya ya Allah. Allahumma ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau jadikan anak-anak kami pengkonsumsi narkoba di kota sana ya Allah. Stop sudah ya Rabbi, stop sudah ya Allah. Sayangi mereka, anak-anak kami ya Allah. Kami pun berharap anak kami menjadi baik, makanya kami sekolahkan di perguruan agama ya Allah. Semoga kelak menjadi anak-anak yang menggembirakan orang-orang yang ada di Longsangat ini ya Allah, dan bisa mengganti orang-orang tua yang sudah tiada, meneruskan dari negara yaitu Talbatul Rabbul Ghafur, negara yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Allahumma ya Allah, ampuni juga kedua orang tua kami, ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah, terutama ayah kami ya Allah. Mereka rela kehujanan kepanasan di bawah pohon sawit, di terik matahari di sawah, mencari sesuap nasi agar kami bisa disekolahkan, agar kami bisa mendapatkan nafkah dari hasil makanan pekerjaan ayah kami. Bahkan mereka sering mengeluh sakit, kami tidak pernah datang untuk pijit dia, kita tidak pernah sayang dia, kita tidak pernah gembirakan dia. Ayah kita sakit, kita tidak tengok, kita tidak jenguk, tapi mereka tetap memaksakan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang malam banting tulang mencari nafkah untuk mendapatkan duit agar kita bisa sekolah, agar kita bisa jadi kepala desa, agar kita bisa jadi tokoh agama, agar kita bisa jadi kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat ya Allah. Tapi apa balasan dari orang tua kami? Apa balasannya? Ampunilah ya Allah, ampunilah kami, ampuni juga orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni ayah kami ya Allah, ya Allah. Ampuni juga ibu kami ya Allah, ampuni bokeh kami ya Allah, ampuni mama kami ya Allah, ampuni mek kami ya Allah, ampuni ummi kami ya Allah. 9 bulan kami dalam perutnya, mereka selalu berusaha untuk mencari makanan yang sehat-sehat, buah-buahan yang segar, agar kami bisa tumbuh dengan sehat di dalam perutnya. Mereka jaga kita daripada sentuhan-sentuhan yang tidak benar. Mereka makan, membaca bismillah, setiap malam membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Kelak anaknya menjadi anak, kalau dia wanita menjadi anak yang tercantik.
Kalau dia pria menjadi wanita laki-laki seperti Nabi Yusuf, dia baca semua itu. Ibu kita ikhlas dengan bentuknya yang sudah tidak baik, duduk salah, berdiri salah, baring salah, rasa sakit mulai datang, kita sudah mulai tendang-tendang perut ibu kita. Kita sudah mulai nendang-nendang perut ibu kita. Tanpa kita sadari kita sudah menyiksa ibu kita pelan-pelan dari dalam perut. Sampai tiba masanya, tiba saatnya yang ditakutkan semua ibu-ibu yang baru perdana mau melahirkan, baru sekali itu mau melahirkan, rasa takut yang begitu besar. Mereka sudah mulai khawatir dengan rasa sakit. Sangat tidak sanggup karena kita dalam keadaan sungsang. Datang ke puskesmas, dirujuk kita ke Sengata. Di sana perjalanan yang begitu jauh, jalan berlubang, rasa sakit, keringat dan air mata serta darah menjadi satu. Di bawah rasa sakit ibu kita, mereka ikhlas. Setelah sampai di gawat darurat di UGD, mereka baru dibuka pintu. Mobil belakangnya lalu teriak, "Dokter, cepat ambil keretanya dokter, bawa saya ke ruangan operasi dokter, belah perut saya, biarkan saya meninggal dokter, yang penting anak saya selamat." Inilah cerita seorang wanita yang begitu sayangnya dengan kita, Bu. Perutnya rela dibelah, yang penting kita selamat. Tapi apa balasan kita? Kita setelah berumah tangga, ibu kita kehabisan beras, dia pinjam sama kita, kita tidak kasih. Alasan takut dengan suami. Dengan suami, "Mama minta uang nak." Tapi apa kata suami anaknya tadi? "Tunggu istri saya, Ma." Apakah setega itu? Kau nilai ibumu dengan 100.000. Begini kayak diajarkan Nabi Muhammad. Mana pemurahannya kalian? Mana kasih sayangnya kalian untuk Nabi Muhammad? Allah, tidak sampai di situ. Di tengah malam kita terbangun minta disusui, popo kita basah karena kencing dan buang hajat. Mama kita tidak sedikit pun rasa jijik. Mereka ganti popo kita. Setelah bersih kita, lalu diberikannya air susunya. Dengan ikhlas kita disusuinya, sambil kita dinyanyikan, "Ina bobo, oh ina bobo." Lagu selawat yang pernah dibawakan meriang di telinga kita, mengingatkan kita waktu kita kecil digendong ibu kita. Pertanyaannya, Habib, sudah pernahkah kau mengucapkan di kata-kata depan ibumu, "Wahai mamaku, wahai orang tuaku, ahli sorgaku, pintu sorgaku, ikhlaskan air susumu, Ma, yang aku minum sehingga bisa menjadi daging." Tidak pernah. Allah, sampai berita kita dengarkan karena sibuknya kita di Longsangat. Berita di kampung seberang sana, mungkin itu dari Jawa atau Sulawesi, berita yang terjadi apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayah kita, telah pulang ke rahmatullah ibu kita. Mungkin saat itu meninggalnya mereka hilang, jatuh dari pesawat, tenggelam di lautan, ditimbun tanah longsor maupun kebakaran, tidak ada jejak dengan tsunami. Sebelum mereka meninggal, sekian bulan mereka sakit, bisa saja pengaruh corona, bisa saja penyakit bawaan. Tapi apa yang keluar di mulutnya kata tetangga tatkala kita hadir 40 harinya baru kita bisa ke sana. "Mama dulu nak, sebelum dia meninggal tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali manggil-manggil anaknya yang ada di Longsangat. Nendi anakku,
neng dia anakku teneng orang teka-teka ulah dibelian gigi. Ya Allah, mereka mengeluh, mereka banyak lelah mata. Kita karena sibuk, sudah pemakamannya makamkan saja, nanti saya kirimkan uang, gampang, berapa juta, berapa puluh juta, nanti saya kirim. Waktu kecil tidak pernah mamamu minta sepeser pun kepadamu, tapi setelah kau jadi juragan sawit, setelah kau jadi bos sarang burung, beginikah terhadap orang tuamu? Pada saat terakhir ingin melihat wajahmu yang dibesarkan dalam kandungannya, yang dibesarkan dengan cinta kasihnya, apa yang kalian balaskan untuk mereka sampai kalian tidak mau pulang demi orang tuamu? Inikah balasanmu? Apa yang terjadi? Yang mandikan orang lain, yang bungkus kain kafannya orang lain, bahkan yang belikan kain kafannya orang lain. Pada saat anaknya bos besar, tentara besar, pangkatnya besar. Istighfar kalian, istighfar kalian. Ini semua tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling penyayang. Demi Allah, terakhir kalinya di liang lahat, orang tua kita minta agar anaknya yang nyambut, anaknya yang sholati terakhir kalinya, anaknya yang nyambut. Kita tidak bisa datang karena sibuk kita, takut dipecat, takut diberhentikan. Kita takut dengan urusan dunia, tapi tidak takut urusan akhirat. Sayangi orang tua kalian. Saat ini mereka lagi menanti kalian. Saat ini tidak usah bicara di luar dong sangat. Orang tuamu yang ada di long sangat itu sudah kau datangi kah? Sudah kau buat kesenyuman di pipinya? Atau sebaliknya kau buat dia menangis? Mereka gelisah, mereka menderita karena ulah anaknya yang lupa dengan membalas budi terhadap orang tuanya. Kalau kalian ingin disayang Rasulullah, kalau kalian ingin dibuktikan sebagai umat Nabi Muhammad, perbaiki semua ini sebelum terlambat. Ya Allah, demi Allah, kita disekolahkan agama, pondok pesantren dengan harapan orang tua. Tatkala orang tua sakit, gembira hatinya, hilang semua capeknya. 9 bulan ngurus kita, membesarkan dalam perutnya, hilang semua. Tatkala kita sakit, anak kita yang dari pondok pesantren datang membacakan Al-Quran, bukan dinyanyikan iwak peye. Dari tangannya yang suci memandikan, dari tangannya yang sucinya mengangkat takbir, usolli salatul mayyit, Allahu Akbar. Tangannya yang suci menguburkannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah kami ya Allah. Kami sadar kami banyak dosa. Malam ini kami baru sadar, malam ini kami lalai ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan berkumpulnya kami di tempat ini, kami yakin ada di antara kami ada yang menjadi wali Allah Ta'ala, yang kau dengarkan doanya malam ini, yang mengabulkan semua hajat di air di depan ini ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmatmu di kecamatan Lon Sangat ini, di desa-desa manapun, di RT-RT manapun, di dusun-dusun manapun. Insya Allah berkah tempat ini, karena malam ini kita berdoa sama-sama untuk demi kesejahteraan kita. Insya Allah bala musibah, hama wereng padi kita akan disebutkan kembali oleh Allah tatkala kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu dan kasih sayangmu kepada kami semua malam ini ya Allah. Ya Allah, irislah, buanglah hati kami yang sakit hati, iri hati, dengki, ganti dengan kasih sayangmu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah ya Allah rezekimu yang dari langit ya Allah, keberkahan dari bumi ya Allah, yang jauh dekatkan, yang dekat tetapkan ya Allah. Berikan rezekimu yang banyak kepada kami ya Allah. Lariskanlah bagi para pedagang-pedagangmu ya Allah. Lariskanlah ya Allah daripada orang-orang yang berdagang berjualan ya Allah. Lebihkanlah dari hasil panen mereka ya Allah. Lebihkanlah daripada hasil tangkapan ikan mereka ya Allah. Lebihkanlah dari hasil ternak mereka ya Allah. Dan lebihkanlah gaji-gaji pegawai negeri maupun swasta ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan rasa syukur kepada hati kami, diri kami malam ini atas bersyukurnya kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, jadikanlah lantunan bacaan Al-Quran tadi dan kiriman arwah tadi yang menjadikan sebab setiap makanan malam ini yang lewat di tenggorokan kita, yang lewat minuman di tenggorokan kita, menjadikan sebab kita cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tambah cinta dengan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami melalui ayat ini ya Allah, sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu, sesuai kebutuhan bapak-bapak. Jangan kau biarkan satupun yang tidak kau kabulkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang Jawa, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga ya Allah, berkat orang-orang Bugis, Imam Lapeo, Muhammad Tahir, Ambodale, Wali Pitu, Harum Palaka, berkat yang ada di Sulawesi yaitu guru tua Habib Idris Al-Majupri, Habib Muhammad bin Idris Al-Majupri, berkat Habib Sagaf bin Muhammad bin Idris Al-Majupri ya Allah, berkat mereka ya Allah orang Kutai, berkat Pangeran Noto Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Toha yang hari ini dihaulkan ya Allah, keberkahan beliau sampai kepada kita semua ya Allah. Wabil khusus semua suku-suku yang saya sebutkan yang hadir malam ini, entah itu suku Lombok, entah itu suku Madura, entah itu suku apa saja, kabulkanlah hajat mereka berkat wali-wali Allah Ta'ala yang ada di tanah-tanah mereka ya Allah. Allahumma sultanul azim wa zulmanul kadim wa ziwajil karim wali kalimat tamati wa ta'awati mustajabati ajil hasan wal husaini min anfusilaki wa ini qudrati wan nazirina wa inna kadul lazina kafaru la yaslikuna lamma zikra innahu lamajnun wa ma huwa illa zikrul alamin wa mustajaba luqman al hakim wa warisa sulaiman azul asr majid tawil umri hajatina ya Allah. Sebutkan hajat kalian dalam hati kalian masing-masing. Hajatina ya Allah, astajib nabi doa ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Wa syaramu Allah wa habib lidasi ajmain wa tabadil adawata kullu min bani adam alaihi salam man kana hayya wa yahikal qaul al kafir wa qudazakal batin al batila min al quran ma huwa sifat. Maha sifat wa rahmatul lil mu'minin hasara ya Allah. Jangan kau kembalikan kami ke tempat ini sebelum kau ampun dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau kembalikan kami ke tempat ini ya Allah sebelum kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jangan kau matikan kami dulu yang hadir malam ini ya Allah sebelum kami berangkat umroh maupun haji ya Allah. Berikan keluasan rezeki kepada kami dengan kemudahan-kemudahan sehingga kami engkau panggil sebagai labbaik Allahumma lakal labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamza wa ni'mata wa kalmut la syarika lak labbaik ya Allah. Kalau boleh aku meminta ya Allah, jangan kau matikan dulu kami salah satunya ya Allah. Kami masih sayang dengan suami kami masih sayang dengan istri kami masih sayang dengan anak kami ya Allah. Berikanlah kesempatan itu ya Allah. Kami belum sanggup berpisah. Panjangkanlah umur kami agar kami masih berjumpa dengan maulid Nabi tahun yang akan datang ya Allah. Dengan cinta dan kasih sayang, dengan rezeki yang lebih, kami berjanji kami akan lebih meriahkan daripada yang ada ini ya Allah. Kami akan sumbangkan sebagian harta kami untuk di jalannya Nabi Muhammad SAW, karena kami paham dan mengerti bahwa Nabi Muhammadlah daripada segala rahmatnya turun Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna la ilaha illallah wa lakal hamdu kami masyaallah wa lakal nikmat alhamdulillah asyidatin asyukurillah zambin astagfirullah ujubatin subhanallah musibatin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dikira maksiatin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa marzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafaatahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqah ya nuran nur ya muda bilal umur balikan ruha sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukun wa makam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat nabiyuna Muhammad terangilah kuburnya orang-orang tua kami ya Allah. Berkat nabiyuna Muhammad lapangkanlah kuburnya orang tua kami ya Allah. Kumpulkan bersama dicintainya ya Allah. Kalau kau takdirkan kami meninggal dunia, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha
Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khatimah. La ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umurnya semua ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami, mui-mui kami ya Allah, tentara-tentara kami, satpam-satpam kami ya Allah, ormas-ormas kami ya Allah, semua orang tua kami yang hadir, khususnya majelis taklim ya Allah, meriahkanlah semua majelis taklim ibu-ibu ya Allah, jagalah semua majelis taklim yang ada, jagalah ya Allah semua yang ada daripada jauhkan daripada bala musibah yang akan menyebabkan kita untuk masuk bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berkat Abah Guru Setumpu Zaini Abdul Ghani Martapura, kau kabulkan doa kami. Muhammad Arsata Banjari, Datuk Sanggu, Datuk Nuraya, Datuk Subar, Datuk Muhammad Dabis, dan Datuk-Datuk yang lainnya, Habib Husin Sekura, Habib Ali Pulau Rindi, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan rebutan sekali lagi. Yang pedagang ambil, baca selawat, kecikan. Yang hamil ambil, baca selawat. Tolong panitia bagikan, jangan rebutan. Ibu-ibu tolong jangan rebutan. Silakan. Usikum minasitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala habibika sabina barakatina maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu cek. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan pembacaan doa tadi dari Al-Habib
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi keberkahan dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu.